Ketemu lagi di dapur Bunda Versen. Hari ini Bunda mau bikin peye yang sehat buat anak-anak ya. Dicampur dengan ada teri Medan. Kebetulan aku orang Medan, Wak, ya kan? Kita pakainya teri Medan lah ya. Terus ini ada kacang, ini setengah kilo tepung beras, terserah ya mereknya apa, yang penting dia judulnya tepung beras. Mau dibikin sendiri juga bisa, Ces. Biar dia agak renyah, kita kasih sedikit tepung sagu. Kalau di Medan namanya tepung kanji kali ya. Aku pakai 4 sendok makan munjung ya, supaya anak-anak bisa makan nggak ngelukain gusinya. Lupa dikasih 2 butir telur, optionnya 2 butir tapi terserah, boleh 3. Yang nggak suka amis boleh 1. Dan kita bikin semakin banyak daun jeruk. Kalau daun jeruk terserah kita, geng. Mau daun jeruknya 20 lembar, 10 lembar itu tergantung kita ya. Mau seberapa banyak. Kalau aku 10 aja, say. Di sini aku juga kasih sedikit blue band, terserah apa namanya kalau kita, mentega. Terserah mau pakai yang kiloan, merek apa juga bisa. Ini membuat peye kita itu lebih gurih, renyah gitu ya. Ketumbar, garam. Kemudian tadi yang udah aku terakan ada kemiri, ada kencur, dan bawang putih. Jangan lupa kasih sedikit gula, kan temanya ini sehat ya buat anak. Garam secukupnya, kalau jangan tinggi-tinggi lah, nanti naik gula darah kalian. Berat juga kan gara-gara makan peye, darah tinggian kalian, hipertensi. Secukupnya aja, gengs. Oke gengs, kita mulai masak ya gengs. Jangan lupa minyak coy, minyak goreng harus pakai minyak ya. Minyak makan kalau kita orang Medan bilang. Yang pertama kali siapkan tepung, terserah merek apa tadi yang aku bilang, tepung beras setengah kilo. Kemudian masukkan tadi tepung sagu. Nah, 4 sendok munjung ya. Kemudian masukkan daun ini, apa namanya kita nih? Daun jeruk purut. Terus masukkan juga ini dia yang kita datangkan langsung dari Medan. Proteinnya lebih tinggi dan yang pasti anak-anak lebih suka lah. Ada asin-asinnya, ada crunchy-crunchy-nya. Baru ini aku masukin kacang tanah 1/4 kilo, 1/4 ya. Boleh lebih, boleh kurang. Ini anak bayi kenapa dikasih yang renyah-renyah, yang crunchy-crunchy? Karena pada umumnya anak yang toddler itu di atas usia 1 tahun, dia udah doyan yang renyah-renyah. Dia udah mulai kurang suka yang berbau-bau amis. Nah, gimana caranya supaya dia mau makan ikan, makan ini? Ya kita kasih aja sedikit, tapi dengan catatan bikinnya yang sehat ya. Boleh beli di luar, tapi lihat dulu kandungan dan nutrisinya aman nggak buat anak kita. Ini aku bikin buat ponakanku, guys. Ponakanku yang terlove. Oke, gengs. Kita mulai ngeracik semuanya. Masukin telurnya. Ini telurnya baru di ini Des, baru keluar. Nah, ini untuk ketumbar, boleh ketumbar yang masih bulat itu, cuman aku malas orangnya coy. Ada yang simple udah masukin aja lah ya kan, kita masukkan aja lah. Suka kalian lah, kalian mau bikin banyak, mau bikin sedikit. Kalau aku lebih suka banyak supaya wangi. Nah, ini jangan lupa ini kunci dari segala kuncinya, guys. Bawang putih, kencur, dan kemiri. Ini yang aku bilang tadi, karena untuk bayi nggak boleh banyak-banyak ya guys. Nanti kita bisa rasain sendiri, rasain dulu, jangan terlalu banyak. Inilah pengganti dari kaldu, segala kaldu. Aku nggak percaya pula itu gengs, kaldu-kalduan ini gengs. Menurutku itu semua micin. Dah, ini jangan lupa gengs, ini nanti dimasukkan ke minyaknya. Oke, kita ambil dulu airnya ya. Kita coba dulu 500 ml air ya. Ada yang ini air matang yang pasti ya, bukan air kali, bukan air jam-jam coy, jauh banget ngambilnya. Udah, kita masukin sedikit demi sedikit, kemudian kita aduk. Pakai apa ini namanya ya guys? Wish ya? Atau apa namanya kocokan telur yang di rumah itu? Gak ngerti lah namanya apa. Aduk hingga merata. Udah gengs, kurang tambahin. Sebenarnya boleh pakai santan gengs, cuman karena sudah ada tadi kemiri, supaya nggak terlalu tinggi lemaknya, udah bisa lah ya kan pakai air aja.
Aduk sampai merata. Aduk terus, diaduk-aduk. Yes. Aduk, jangan sampai ada tepung yang bergerindil di bawah. Terus ngaduknya jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental ya, gengs. Itu mempengaruhi adonan. Nah, tuh kedengaran nggak suara ponakanku, gengs? Udah nggak sabar deh, gengs, makan ini. Ini kira-kira udah bisa ya, gengs ya. Nah, nanti kita rasain, gengs. Ini udah mantap nggak ya? Jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental. Kurasain lah dulu ya, weh. Air mateng. Udah mantep nih, gengs. Karena udah ada asin dari terinya tadi. Ya kan? Nggak boleh banyak-banyak makan garam. Oke, kita mulai menggoreng ya, gengs. Minyaknya terserah ya, woi. Mau minyak apa ya? Bebas mereknya apa. Nanti kalau kita udah di endorse baru kita sebut merek. Oke? Mantap, kita mulai. Kemudian kita panaskan kualinya. Orang Medan bilangnya kuali, woi. Aku nggak ngerti ngomong-ngomong sini, woi. Boleh di kuali, boleh di... Asal jangan di priuk kalian bikin, nanti nggak bisa kembang peyeknya. Tuangkan minyaknya semaunya kalian aja lah, suka-suka kalian. Kalau aku nggak lah, woi, menghemat aku. Segini dulu ya, woi. Cukup lah dulu ya. Secukupnya, bisa aku bilang itu seperempat minyaknya. Kita coba dulu ya, mudah-mudahan berhasil. Nah, pertama, sesudah kita masukkan minyak tadi, jangan lupa kita masukkan Blue Band atau mentega yang kita punya di rumah ya, supaya ini kita peyeknya lebih gurih. Ini Blue Band-nya sudah cair ya, udah menyatu dengan minyak goreng kalian yang di rumah itu, woy. Kenapa harus pakai Blue Band atau mentega? Supaya wangi dari peyek kita itu nggak terlalu bau ini nih, bau minyak kelapa sawit, woy. Jadi aku bikin ini dan lebih renyah dia pastinya. Kayak gini encernya ya, gengs. Nih. Pokoknya ini untuk ibu-ibu yang lebih mengutamakan kesehatan ya. Untuk bayi di atas 1 tahun, udahlah ini aja udah sehat. Yang penting dia renyah dan itu merangsang pertumbuhan giginya, guys. Dia jadi doyan ngunyah kan. Bagi anak-anak yang malas ngunyah, yang GTM, gerakan tutup mulut. Jadi kalau ada ini dia jadi mau ngunyah. Dicoba ya ibu-ibu di rumah ya. Kalau malas tinggal pesan. Nyiramnya pelan-pelan ya, gengs. Jangan pula kalian campur dendam nyiramnya, jadi kena ke kalian nanti. Aduk bolak-balik ya, gengs, biar kacangnya mateng. Nah, kalau sudah kayak gini nih, gengs, apinya udah bisa kan, dia udah turun dari pinggiran kuali kalian itu kan. Nah, kalian besarkan apinya. Biar apa? Biar kacangnya cepat masak, gengs. Masak kalian mau di depan belanga terus. Ini udah bisa diangkat ya, gengs. Namanya kuning golden brown. Sudah kuning keemasan, diangkat, gengs. Kalau dia terlalu coklat, agak pahit sih biasanya. Udah, aduk lagi. Jadi setiap kita mau bikin peyek itu jangan lupa diaduk-aduk ya. Aduk. Nah, udah. Pakai centong kalian yang di rumah lah ya kan. Mulai dari pinggirnya masukin. Iya, dia harus tipis dan memanjang supaya dia rasanya lebih kriuknya lebih dapet daripada tebal-tebal, kurang enak digigit ya. Dan memudahkan anak kita yang masih bayi untuk mengunyah keripiknya nih. Suka kali pasti makan ini, gengs. Udah nggak perlu khawatir lagi karena sudah ada ikannya kan, udah ada ikan tadi. Jadi mama-mama yang di rumah nggak perlu, aduh anakku nggak ada mau makan ikan, tadi udah ada terinya di rumah kan, yang kita bikin tadi di dalam peyeknya. Kalian juga boleh masukin atau menambahkan dari resep yang aku bikin tadi. Contohnya mau ikan apa nih, aku mau bikin salmon,
Boleh, gengs. Yang penting anak-anak ada protein yang masuk di dalamnya. Ikan gembung boleh, tapi gembungnya udah kalian goreng dulu lah pastinya ya, setengah mateng. Maaf ya gengs, ini suara rekam videonya aku buat di akhir. Sorry ya coy, soalnya tadi ada gangguan teknis, maklum lah mama. Ini kayaknya tadi kan udah jadi ya. Terus aku langsung cobain ke anakku, dan anakku langsung suka. Silahkan coba di rumah ya resep dari aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua, yang bisa buat kalian jadi termotivasi untuk masak di rumah. Ayo, kita tinggalin kesan yang baik buat anak kita di usia emasnya. Oke deh, makasih udah mau nonton video pertama dari Dapur Bunda Versan. Sampai ketemu lagi ya. Dadah.